Kenapa orang mencari-cari spiritual, tapi orang tidak menemukan spiritual gitu, Mas Roy? Ya karena tidak perlu dicari, dialami. Jadi hari ini kita tuh sibuk mencari, bukan mengalami. Kalau kita sudah mengalami, ya semuanya sudah terkandung di dalam diri kita. Arti dari mencari, itu kan berarti mengejar. Ketika kamu mengejar sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang setiap hari kita alami di sekeliling kita, ya kita tidak akan... Di hukum alam semesta itu kan ada hukum dualitas, ada vibrasi, ada hukum sebab akibat, ada hukum tindakan, kesesuaian, ada hukum ketertarikan atau yang sekarang populer dengan loa, ya. Ada hukum keyakinan, pengharapan, memaafkan, memberi, menerima, dan hukum kesatuan. Nah, saya ingin fokus di hukum memberi, Mas. Ketika kemudian kita memberi kemanfaatan kepada banyak orang, otomatis karena ini sudah menjadi hukum alam semesta, kita pasti akan menerima. Itu sudah menjadi hukum alam semesta. Yang ingin saya tanyakan begini, karena ini mendekati tahun politik ya, banyak caleg yang bagi-bagi uang, ya. Dia satu caleg itu, kalau karena dunia saya sering sekali berinteraksi dengan mereka gitu, kalau pengen jadi itu harus merogoh kocek kurang lebih sekitar 1,2 sampai 1,5, ya kan, untuk eksekusi, perawatan tim dan lain sebagainya. Nah, itu dia kena hukum memberi ya, Mas? Pasti dia suatu saat pasti akan menerima apa enggak? Tapi kan dia dengan punya harapan untuk agar terpilih dan lain sebagainya. Pandangan Mas Tunjung gimana? Saya cuma mengenal hukum alam tuh, kalau tak ringkas cuma ada 3 ya. Gravitasi pergerakan, siklikus berputar berarti termasuk memberi atau mengalir, mengalirkan, ngeli, flow, begitu. Dan inersia itu melambat, 3 saja. Itu sudah mewakili dari apa yang Anda katakan tadi. Nah sekarang hukum memberi itu berarti kan siklis, perputaran. Nah ketika Anda memberi, itu kan melatih Anda untuk melepaskan aliran di seluruh tingkat lapisan tubuh Anda. Tetapi nek sampean sudah memberi kok ngarep-ngarep, iki perputarannya rodok lambat. Ya mungkin Anda akan menerima balasan dari apa yang sudah Anda alirkan, tapi dalam kualitas yang tidak sesuai Anda harapkan, bisa memungkinkan. Karena Anda juga berharap. Karena ketika Anda memberi, ikan tujuannya melepaskan. Berarti melepaskan itu plong, gembira, akadnya sudah terkabul. Tapi nek duwe kok ngarep-ngarep, ini siklisnya itu macet. Apa enggak ini, Mas? Enggak peduli mau berharap, mau enggak berharap, mau ikhlas, mau enggak ikhlas, pasti memberi ya pasti akan menerima. Apa enggak gitu? Enggak. Jadi kan aku ngomong tingkat lapisan tubuh. Jadi ketika ini terjadi gerakan secara fisik, emosional, pikiran, energi berarti harus lepas. Saat ini lepas akan kembali. Tapi ketika berharap, ya tetap akan kembali tapi macet. Distraksi. Ada hambatan. Ada hambatan. Ya, atau ketika kembali ke kamu tidak sesuai dengan respon tubuhmu. Akhirnya ketika kembali ke Anda, karena Anda itu berada di dalam harapan dan ekspektasi, ekspektasi akan berhadapan dengan ketidakselarasan. Berarti ketidakselarasan itu ketidakmampuan tubuh menerjemahkan apa yang dikembalikan. Mesti menderita. Mesti menderita. Oleh sakmene kurang, terus tidak sesuai ekspektasi. Karena ekspektasi itu menghambat secara energi. Jelas, makanya kan diarahin suwung ing pamrih tebih ajrih, itu ilmu ngalir yang luar biasa itu menurut saya. Suwung ing pamrih tebih ajrih. Orang takut itu karena punya ngarep urip, ngarep rezeki lancar, ngarep ora delek luwung, akan membuat tubuhnya tetap eksis. Padahal dengan memberi itu dilatih, sedekah itu ngeplong itu ya. Jadi melepaskan setotal-totalnya. Agar Anda juga dikembalikan setotal-totalnya. Total pengalamannya, total pengalaman ekspresi pikirannya, perasaannya, tubuhnya, kan gitu. Makanya kadang kita tidak bisa melihat hanya di aspek materi. Materi ini digerojok balik, misalnya tahun bisnis politik, tapi pada waktu itu Anda punya harapan untuk mengalami A, B, C, D, ya Anda mendapat materinya, tapi pengalaman
secara mental, secara pikiran menjadi kacau. Karena Anda saat memberi tidak melepaskan secara total. Maka yang dikembalikan setengah dalam bentuk materi, tapi setelah itu dihajar secara perasaan dan pikiran. Penting ini untuk caleg, calon legislatif, calon kepala desa, calon bupati. Ya, tapi yang penting jenenge nyalek itu wani Mas ya. Jadi nek wis wani itu ya berarti berhadapan dan bertanggung jawab dengan segala konsekuensi. Itu lebih merdeka daripada tidak bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang diambil. Jadi satu sadar, dua paham, ketiga bertanggung jawab. Apapun yang kita lakukan secara sadar, paham dan bertanggung jawab atas tindakan yang kita ambil itu kemerdekaan bagi manusia. Tapi nek orang yang telu-telu neng grundel itu tidak merdeka karena Anda dihajar oleh kegrundelan Anda sendiri. Mas, di level ini ya, Mas Tunjung masih sering berdoa apa enggak? Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, kapan kita meski harus berhenti berdoa, Mas? Jadi doa itu kan cara, Mas. Cara untuk membantu agar pikiran mudah menerjemahkan apa yang dimaukan itu. Tapi terkadang doa itu hanya menjadi formalitas, hanya menjadi ritual saja. Formalitas dan ritual itu kadang tidak bersentuhan dengan pemahaman pikiran nalar kita, bahkan perasaan kita. Akhirnya terkadang ketika dikabulkan doanya, kita tidak paham, atau ketika doa tidak, kita kecewa karena tidak connect. Karena doa itu hanya membantu menuntun pikiran dan perasaan menjadi satu. Atas tujuan apa yang kita karepke gitu loh, Mas. Lah, bagi saya sendiri, ya doa itu iso langsung jumeneng saja, langsung tak bayang wae. Itu lebih cepat 2 kali lipat. Aku punya kemampuan mencipta, ngapain aku harus terpisah? Kan gitu. Setidaknya gitu ya. Jadi daripada aku berdoa dengan harapan tertinggi gitu, seringkali membuat aku kecewa dan akhirnya bilang bahwa Tuhan kok tidak dikabul-kabulkan, habis energiku terkuras untuk merutuki itu, Mas. Lebih cepat 2 kali lipat dengan meneges dan memvisualisasi, bahasa kerennya begitu. Menurut saya pribadi, karena ada pengalaman yang terjadi. Saya juga saya juga ngalamin sendiri. Ya, tapi berdoa boleh, apalagi dengan main movie terus niatkan dulu berdoa baru main movie atau meneges, ya malah bagus. Tapi saya bukan berarti menghapus doa ya. Itu kan cara gitu. Bebas itu. Saya setuju dengan Mas Tunjung itu karena saya juga membuktikan sendiri, ngalami sendiri, tidak hanya saya, teman-teman saya juga sama gitu ya. Bahwa kemudian ada yang sudah begitu tapi jadi kan itu tidak sampai persis Anda duduk di sini itu sudah tak track. Aku udah mengetrack kamu untuk membuat seperti ini. Dan ini ikut, ini persis di dalam pikiran saya 1 bulan yang lalu. Oke. Saya juga banyak model kayak gitu, Mas. Cuman kadang orang, aku lu wis nyoba koyo ngono ya, Kak iso gitu ya. Berarti dia tidak terjun secara total, setengah-setengah, karena masih ada belief system yang ada di dalam dirinya, disebut doktrin. Nah, doktrin ketika meradang di dalam dirinya itu disebut menciptakan ambivalensi, ragu-ragu. Ya, terus mencobalah. Siap. Saya tinggal 2 pertanyaan. Ini serius tapi pertanyaannya. Wah, serius. Dari mana kita serius? Kita awal sampai akhir. Bisa nolong banyak orang nih. Belum ketemu jodoh, katanya harus mengubah getaran vibrasi dan energi. Contoh aja deh, Mas Tunjung belum punya istri. Umurnya udah 35 tahun gitu. Gimana pemahaman caranya? Utuhnya tuh begini loh, Mas. Kita jangan langsung menanyakan cara, tapi lihat situasi kita. Kita tuh dihajar lingkungan kita untuk meyakini bahwa jodoh itu idealnya begini. Harus yang baiknya begini. Nah, sekarang kenapa saya ngomong berubah mindset? Makanya bergaul dengan banyak orang, belajar sebanyak-banyaknya, itu biar berpindah dari fase lingkunganmu yang konyol. Makanya kadang tak sindir. Jadi ketika arep rabi tidak mikir ke kono ayu, anake wong sugih, aku ora. Itu kan mental inferiority kompleks. Karena kita dipaksa untuk terlalu meyakini bahwa kita adalah budak yang tidak layak, hamba yang lemah setiap saat. Itu sindrom. Padahal belum tentu sing ayu ki nek wis tek klik itu gelem. Karena kita ada keberanian, clarity, mental untuk berani nge-proof dulu. Lah nek gagal ya ora apa-apa. Wong-wong wedok ya akeh, wong potensi akeh, tapi kita sudah terkena sindromnya. Menjadi sungkan, minder, terlalu detail. Golek sing ngene, irunge sing mancung, anak wong sugih, kita wis sugih ayu tapi uripe gane ketemu iki, distrak sendiri Anda. Makanya nek saya ngomong garis bawahi,
ubah vibrasi, meaning Anda harus laku, tapi selain itu Anda harus merubah mindset. Hijrah toh, ke lingkungan 1 ke lingkungan 2. Hijrah dari diri Anda yang bermental rendah menjadi mental lebih tinggi. Makanya kadang tak guyon nih, angel Mas golek bojo, coba nek nang lampu merah dicanda Mbak ayo rabi sida ora wani rabi. Kan gitu, sekali-kali guyon. Hidup itu perlu wani dan guyon. Nek gak gelem gak guyon, Mbak. Lah setidaknya ada interaksi untuk meluluhkan hidup kita. Akhirnya sok soleh. Terus kadang kita yang merasa aku kotor. Nek gak gelem guyon, Mbak. Iya dong. Anak yang terlahir dari orang yang tidak ini, dia berpangkat. Itu hanya ada di dalam novel dan musik dan cerita drama, Mas. Hidup kita tuh banyak mengkonsumsi drama yang tidak sehat. Apa meneh ndeloke sinetron, ya toh? Hanya ada di drama Korea ya. Korea wis apik saiki dramane spiritual. Itu menurut saya. Iya. Jadi nasib itu didesain oleh kita sendiri 80%. Selama kamu meyakini itu dan dibantu oleh masyarakat atau orang terdekat,mu, kamu mendesain takdirmu sendiri bersama kelompokmu. Itu yang paling luar biasa dan saya terapkan dalam hidup saya, meskipun itu agak apa ya, menurut orang mungkin agak meniadakan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi banyak hal baru yang saya dapatkan dengan cara itu, Mas Tunjung. Seperti yang Mas Tunjung bilang tadi, nyata betul itu. Maka disebut manembah itu laku. Tuhan itu berdasarkan laku apa yang kita lakukan, alami. Makanya semakin kita berlaku menuju sesuatu yang berkualitas, melampaui baik dan buruk, ya Anda sedang memanifestasikan kekuatan Tuhan itu. Tapi ketika Anda hanya meletakkan Tuhan di altar doa Anda hanya meletakkan Tuhan sebagai dinding yang harus menampung ratapan nasib Anda tidak mau berbuat apapun saja dalam hidup. Jelas, ketika Tuhan itu seandainya ada, aku sudah memberikan apapun ke kamu, tapi tetap saja kamu memanja kepada saya. Kan gitu. Bro, ini kan saya tinggal satu pertanyaan, ya toh. Semua pertanyaan saya kan dijawab dengan oke, dengan keren. Tugasnya jenengan bikin satu pertanyaan yang Mas Tunjung nanti susah menjawab ya. Nah ini Mas, pertanyaan dari saya. Saya kemarin nggak tahu baca artikel apa ya. Katanya jangan punya cita-cita mati di tanah suci. Waduh. Nah ini tentang tanah suci itu Mas ya. Kan banyak orang, wah aku nanti pengen mati di tanah suci. Seolah-olah tanah suci itu hanya di satu tempat, di sana, di Arab dan lain sebagainya gitu. Tanah kita, tanah orang Jawa itu bukan tanah yang suci gitu. Ini saya tidak setuju dengan statement itu, sehingga saya berharap Mas Tunjung memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat semua. Monggo Mas. Semua adalah budaya, jadi saya tidak mengikut campuri urusan tentang umat tertentu ya, agama transnasional yang menyebut tanah suci. Jadi hari ini kalau Anda pergi ke tempat yang disebut tanah suci karena adanya budaya dan keyakinan yang turun-temurun dalam sebuah kitab, tapi ketika budaya itu meningkatkan kualitas kesadaran Anda menjadi lebih jernih, monggo. Tapi ketika Anda ke sana didasari harapan tertentu, Anda ingin masuk surga, mendapatkan hal-hal yang seharusnya bisa Anda dapat di dunia, tapi Anda mengusung ke tempat lain, tolong jangan. Ini sebenarnya adalah, menurut saya, pembodohan. Karena ini berkaitan dengan mental post-kolonial syndrome, bahwa kita akan menjadi Buddha. Menjadi umat agama tertentu, itu tidak harus menjadi bangsa dan budaya agama tertentu. Hari ini, kita menuduh pemimpin kita korupsi, kotor, negara ini banyak utang, tapi rakyatnya itu kalau punya uang dikasihkan negara lain. Terus kita minta bantuan, ngemis. Bantuannya nggak turun-turun, tapi kalau kerja mati-matian dibelani jualan mie dan lain sebagainya itu dikeserahkan ke sana. Dan itu menjadi budaya. Boleh Anda pergi ke tempat yang Anda anggap suci ketika Anda memiliki dampak secara sadar. Anda boleh melakukan itu sebagai salah satu ketaatan dan ritual dari agama yang Anda anut. Tapi jangan sampai menyatakan bahwa semua yang lebih baik ada di sana. Kalau negara ini dikutuk oleh Tuhan, tidak mungkin sesubur ini. Hari ini kita cuma dididik untuk tidak percaya kepada apa yang diciptakan Tuhan di tanah ini.
Dan hari ini kita menghancurkan bumi kita sendiri, menghancurkan tanah yang kita kenakan sebagai tubuh, terus diberikan ke sana. Menjadi agama tertentu tidak harus menjadi bangsa tertentu. Ingat, ini yang akan membuat kita jatuh. Dulu kalau kita punya satelit sampai ke Asia Pasifik karena kecerdasan kita, hari ini kita menjadi satelit negara yang dianggap memiliki tanah suci. Terus hari ini kita menjudge pemerintah kita banyak korup. Pemerintah mungkin pemimpin itu kan juga punya status kelemahan, keluarga dan sebagainya. Dia berjuang untuk merubah nasib bangsa, tapi hari ini rakyat kita sendiri pola pikirnya belum mateng. Rakyat kita tuh cenderung mengemis, tapi kalau punya uang dikasihkan orang lain. Ini jelas frame berpikir yang bermasalah di mindset tanah ini. Ketika agama transnasional datang dan kemudian menghegemoni dan menganeksasi dengan kecenderungan menggunakan agama dan menjatuhkan mental kita hari ini jelas kegagalan menjadi manusia. Kalau bangsa ini tidak diberkati dan tidak dirahmati oleh Tuhan, tidak sesubur ini. Tidak sesubur ini. Ingat, kita bukan bangsa yang tidak beradab lalu ditemukan oleh kolonis dan diperadabkan. Kita sudah punya beradab. Hari ini kita tidak mau mengeksplorasi diri kita, jati diri kita, pelajaran kita. Tapi kita begitu saja mengikuti budaya bangsa lain dan dia menuliskan hanya satu kitab yang bisa membuat kita terkurung dalam satu kitab. Dan kita akhirnya mensetor. Dan kita bekerja mati-matian siang malam. Bahkan ada predikat ketika bisa ke sana, itu luar biasa. Walaupun setiap hari dipelintir, jualan mie ayam, jualan apa, dan duit store ke sana. Dan kita ngomong kalau bisa mati pun di sana, ini sebuah kegilaan di sejarah peradaban dunia saat ini. Jadi mohon maaf, saya tidak mendiskreditkan satu keyakinan tertentu. Setiap agama dan keyakinan itu bagus, asalkan didasari oleh kecerdasan terus bertumbuh. Mau merubah mindset, jangan merutuki pimpinan kita yang sedang bekerja di atas. Setiap orang yang berjuang, entah dia menduduki kabinet dan sebagainya, dia bisa kotor karena hari ini rakyat kita masih kotor. Karena hari ini rakyat kita belum mau mengupgrade dirinya. Saya lebih senang memberikan wawasan kepada satu batalion yang terlatih, karena lebih cepat untuk membuat dia mengalami penalaran baru daripada masyarakat sipil kita hari ini. Karena doktrin sudah sangat mengakar. Ketika Anda pergi ke sana dan menamai tempat itu suci dan Anda mendapatkan kualitas yang lebih tinggi dalam mahkom kesadaran Anda, saya akui Anda luar biasa. Anda adalah orang yang taat dalam sebuah agama. Tapi ketika Anda pergi ke sana hanya gara-gara Anda tidak tahu dan tidak mau tahu, hanya takut oleh branding tertentu, Anda mengalami penurunan sebagai orang, sebagai manusia yang dirahmati Tuhan. Karena jelas-jelas di sini banyak kesucian-kesucian yang seharusnya terjadi. Anda hanya meletakkan satu kesucian di bangsa tertentu. Jelas ini diskriminasi, jelas ini budaya eksklusivisme, bukan inklusif. Kita harus inklusif. Akhirnya sampai kapanpun kita akan merasa bahwa diri kita adalah lemah, kotor, jelek, tidak lebih baik dari bangsa setempat. Dan sayangnya mereka sudah lebih cerdas daripada kita. Dan akhirnya hari ini kita bangga. Kita bisa ke sana atas nama ketaatan, tapi orang sana ke sini, sekarang kamu jadi budakku. Karena dulu kamu memiliki satelit negara-negara, sekarang kamu jadi satelitku. Kalau kamu memang Nusantara, mana bukti bangunanmu ciri khas Nusantara? Tidak ada. Karena Bhinneka Tunggal Ika hari ini hanya sesuai kepentingan platform kelompok tertentu dan politik tertentu. Maka harus digenapi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruha. Bukan Bhinneka Tunggal Ika versi pimpinannya siapa, ini bermasalah. Kira-kira itu Mas Indra. Jadi setiap apapun adalah kesucian saat kita sadar memahami setiap apa yang ada di jagat raya adalah ciptaan Tuhan yang maha mulia. Kalau kamu percaya adanya agama yang sehat dan cerdas. Cukup bro. Jadi dong. Enggak ya gini aja. Ini kan tadi udah konklusi yang keren. Dan ini pasti akan dipotong di TikTok di mana-mana sama orang ya kan, karena ini menggetarkan ya. Ini terbaik menurut saya. Nah, enggak Mas. Tadi kan Mas Tunjung udah jawab yang masalah kecerdasan tadi ya. Coba Mas disimpulkan 3 aja yang akan, karena ini Mas Indra ini tolong jangan sampai nggak ditanyakan ya soal kecerdasannya Mas Tunjung itu. 3 langkah misalnya kalau disimpulkan gitu apa aja Mas yang bikin kita menjadi cerdas Mas? Termasuk makan makanan. Lakunya kan banyak. Oke.
Jadi setidaknya kalau saya, itu Anda harus kembali kepada dasar. Sangyang Serati, berarti Anda harus memiliki serat atau literasi yang kuat dalam sebuah pembelajaran. Maka saya tidak menyalahkan. Step ajaran pertama itu harus membaca. Iqra, ya. Jadi harus baca untuk merestrukturisasi, membentuk sistematisasi akal Anda. Dan kembangkan terus cakrawala Anda. Kedua, berarti ada tanggung jawab atas apa yang Anda lakukan. Berarti disebut sruti. Anda harus praktek dan proof untuk mengalami diri Anda sendiri. Kembali bersentuhan dengan apa yang ada di sekeliling Anda. Berarti alam. Jadi itu menjadi tema ruwat. Dan setelah itu Anda harus samadhi, upawasa. Itu adalah salah satu instrumen. Dua ini saja. Dengan kembali meningkatkan kemampuan mengkonsumsi oksigen dalam level tertinggi, itu juga mempengaruhi kecerdasan. Ketika Anda juga bisa mengatur pola makan dalam arti menuju makanan yang selaras, atau hari ini bisa kita terjemahkan kepada gizi yang terpenuhi, itu juga oke. 3 hal saja untuk kehidupan manusia. Terakhir, final. Terakhir. Iya, Bro Roy. Mau tanya apa lu, Roy? Selamat malam, Mbah Tunjung. Mbah, tadi kita sudah membicarakan panjang lebar mengenai laku, mindset, dan lain-lain ya. Ini ada yang mau saya tanyakan sebagai mungkin penutup ya. Mbah, kenapa ini lebih ke pribadi ya Mbah ya. Kenapa banyak orang yang mencari jalan spiritual tapi tidak pernah menemukan jalan spiritual itu sesungguhnya Mbah? Monggo Mbah coba jelaskan apa yang menyebabkan pribadi tersebut tidak akan atau tidak pernah sampai apa yang menjadi tujuan spiritual itu sendiri. Dan satu lagi Mbah, spiritual ataupun pribadi yang mencari jalan spiritual itu kadangkala sering mencari-cari atau membanding-bandingkan guru spiritual yang satu dengan yang lain. Nah, apa tanggapan Mbah Tunjung mengenai hal tersebut? Monggo Mbah. Kenapa orang mencari-cari spiritual, tapi orang tidak menemukan spiritual gitu, Mas Roy? Ya karena tidak perlu dicari, dialami. Jadi hari ini kita tuh sibuk mencari, bukan mengalami. Kalau kita sudah mengalami, ya semuanya sudah terkandung di dalam diri kita. Arti dari mencari, itu kan berarti mengejar. Ketika kamu mengejar sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang setiap hari kita alami di sekeliling kita, ya kita tidak akan menemukan itu. Ketika kamu mencari guru dan lain sebagainya, itu hanya suatu alat untuk kamu mengalami dirimu sendiri. Kamu diantar dengan wawasan-wawasan tertentu untuk mengalami dirimu sendiri, bukan mencari ya. Karena hari ini spiritual hanya menjadi suatu jargon yang digantung di depan manusia dan dikejar begitu saja. Itu seperti orang yang belajar memukul bulu yang ada di depannya. Jadi bulu yang digantung dipukul, jelas tidak menemukan. Daripada dipukul, sentuh saja. Dengan menyentuh kamu menemukan apa yang dicari. Sekali lagi meaning mencari itu sekarang menjadi pengejaran. Pengejaran akan menjadi hegemoni. Hegemoni akan menjadi identitas. Identitas akan digunakan untuk memperbandingkan. Nah hari ini mohon sedikit saja Anda bisa duduk, Anda bisa sejenak bangun tidur, itu mengalami diri Anda. Dengan menghirup napas, Anda diajak molet setiap hari, itu tidak sadar tubuh menginstruksi bahwa ayo alami aku kan gitu. Tapi dari situ saja kita tidak tahu. Maka setelah mengalami, Mas Roy harus butuh membaca. Karena membaca itu membantu menjelaskan apa yang dialami. Agar nanti Anda tidak mengalami mangruat tinggal atau kemenduaan lagi. Nah ketika nanti Mas Roy mencari guru spiritual dan ada di mana-mana. Jadi begini, guru spiritual itu sebagaimana guide. Ketika Mas Roy itu mau mendaki gunung, tapi Mas Roy tidak tahu medan gunungnya seperti apa. Anda butuh guide. Tapi jangan Anda terus melekat kepada guide. Ketika Anda sudah tahu petanya, roadmap-nya, praktek, proof, jalan saja. Anda harus jalan. Anda tidak bisa. Kalau Anda hanya mendengarkan guide-nya bercerita, sampai kapanpun Anda tidak tahu medan gunung itu. Dan nanti Anda akan termakan oleh cerita identitas dari guide Anda. Guide-ku lebih keren, tapi ternyata hanya cerita. Belum menuntun Anda kepada medan jalan. Karena Anda sendiri juga secara mental menyukai
guide-nya, bukan perjalanan Anda di gunung. Nah, meaning dari ajaran spiritual mencari guru itu adalah perjalananmu itu harus kamu alami, nikmati perjalananmu. Saat traveling itu nikmati perjalananmu, bukan kamu melekat kepada sopir atau guide-nya. Ketika kamu melekat kepada sopir atau guide, kamu terjebak oleh kultus yang membuat kamu tidak berjalan. Sampai kapanpun, kamu hanya sibuk bilang bahwa sopirku lebih keren dengan sopirnya. Dengan sopir bis jet A, B, C, D. Jadi sekali lagi, cakrawala itu harus dikembangkan. Tapi urusan laku, jika seorang guru memberi laku yang pas atau inisiasi, ini berkaitan dengan pengalaman dan konsistensi ketika Anda berjalan tertatih di dalam gunung tadi. Tapi cerita atau wawasan itu yang harus dibanyain, wawasan ya, ilmu. Tapi laku tuh pilih salah satu, salah dua saja, tapi kamu harus konsisten dan komitmen. Jangan ganti guru, wawasannya tambah, lakunya ganti, kamu ganti laku lagi, tidak sampai-sampai. Lakunya temukan yang memungkinkan kamu bisa bertanggung jawab komitmen atas laku itu. Tapi nek cakrawala atau kawrufnya tambah sebanyak-banyaknya. Betul, Mas Roy? Oke? Terima kasih banyak ya. Oke. Matur suwun Mbah Tunjung, selamat malam, rahayu, 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 Sagong Dumadi. Matur suwun, dari pesan saya hari ini, saya tidak mencoba untuk memberikan deskripsi yang paling benar. Atau ini cuma pengalaman dan pandangan saya. Ketika Anda belum nututi, Anda belum paham dimanapun sedulur berada, Anda bisa mengambil sepercik. Anda bisa mencari cakrawala yang baru untuk melengkapi bahkan mengkritik apa yang saya katakan. Tapi setidaknya saya mengatakan itu karena saya mencoba mengamati secara intensif. Semua hanya untuk kita, agar kita bisa bertumbuh menjadi manusia yang kamil, katanya begitu. Berarti meaningnya adalah di Jawa adalah gemari pahloh jinawi totot kentem tarto harjo. Karena orang bisa memayu hayuning diri, sesami dan haba-haba wono itu sendiri. Rahmatan lil alamin. Itu nggih. Siap. Rahayu. Makasih Mas. Terima kasih. Makasih Mas.